Salam jumpa saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Katolik di Indonesia. Saya Paulinus Yan Ola MSF, Uskup Tanjung Selor. Saya alumnus Fakultas Teologi Weda Bakti tahun 92 sampai 94, menyelesaikan program filsafat maupun teologi di Kentungan di Yogyakarta. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih diundang untuk ikut terlibat di dalam perayaan 60 tahun Konsili Vatikan Kedua, walaupun merayakan bersama Anda dari jauh dari Keuskupan Tanjung Selor di perbatasan Indonesia-Malaysia. Kalau ditanya soal makna Vatikan Kedua bagi gereja Indonesia dan juga secara pribadi, saya merasa bahwa yang sangat kita rasakan adalah manfaat yang luar biasa bagi gereja kita di Indonesia, yakni pembaruan-pembaruan dalam bidang liturgi, di dalam bidang teologi, maupun di bidang-bidang pastoral. Di bidang teologi misalnya, kami merasakan secara indah melalui kuliah-kuliah teologi yang ketika dibandingkan dengan para imam yang lebih dulu memberikan suatu gambaran betapa berubahnya teologi di dalam gereja Katolik. Imam-imam yang lebih dulu mengerti atau tidak mengerti teologinya berteologi dalam bahasa Latin. Di dalam masa kami semuanya diterangi oleh bahasa nasional yang kita miliki. Begitu juga ide-ide teologis dari Vatikan Kedua dicerminkan oleh inspirasi-inspirasi dari dosen-dosen yang sangat brilian dan menginspirasi. Deretan nama para dosen: Romo Tom Jacobs, S.Y., Romo Bernard Kieser, Romo Cletus Grunen, begitu juga ahli-ahli kitab suci seperti Romo Wim van der Weyden MSF, atau juga di bidang dogmatik seperti Romo Bert van der Heyden SY, dan sejumlah sederet nama termasuk Kardinal Ignatius Suharyo yang ikut mencerahkan kami pada masa-masa pendidikan. Hal itu juga makna Konsili Vatikan Kedua bagi gereja Indonesia ini juga kami rasakan ketika bertugas di luar negeri, ketika menyelesaikan program doktoral di Roma dan selanjutnya bekerja di Dewan Jenderal MSF selama 13 tahun dan mengelilingi berbagai benua. Kami melihat bahwa teologi di Indonesia yang kami terima dari Fakultas Filsafat dan Teologi di Yogyakarta mempunyai suatu keistimewaan dan kecemerlangan di dalam menerapkan Vatikan Kedua di dalam penalaran pemikiran dan pastoral para alumninya. Salah satu contoh yang saya lihat misalnya, saya tidak pernah mendengar di Indonesia ada pertentangan antara kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kami kelompok progresif, kami kelompok tradisionalis. Teologi di Indonesia sangat sehat, dituntun oleh dokumen-dokumen dari Vatikan Kedua yang mengalir di dalam pengolahan filsafat dan teologi yang dibangun di Indonesia. Begitu juga sekarang sebagai Uskup Tanjung Selor, saya merasa bahwa ide-ide pembaruan dalam Vatikan Kedua sangat bermanfaat bagi pastoral kami. Di wilayah kami tetap menggunakan bahasa-bahasa dan lagu-lagu setempat yang sangat memberi inspirasi, memberi warna tertentu sehingga ditiru oleh banyak teman-teman kita dari luar gereja Katolik yang melihat betapa kita menggunakan budaya dan kekuatan-kekuatan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ditemukan oleh gereja, dan hal itu sangat menginspirasi kami. Sebelum Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengadakan sinode, di mana di sana tema besarnya adalah
komunio, partisipasi, dan misi. Di Keuskupan Tanjung Selor kami menginisiasi adanya tahun solidaritas misi yang berpangkal dari pengamatan dan juga pastoral kami di Keuskupan ini untuk melanjutkan apa ide besar yang ada di dalam Vatikan kedua tentang gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai komunio. Kami melihat bahwa di keuskupan kami masih ada pengelompokan yang perlu penyadaran untuk melihat bahwa antar paroki, antar iman, antar semua petugas pastoral dan seluruh gereja perlu berkoordinasi untuk menjalankan misi, karena misi sendiri adalah misi Allah sendiri. Dan karena itu keterkelompokan, pengumpulan diri, menyempitkan diri di dalam paroki-paroki, di dalam lingkungan dan stasi-stasi sangat tidak sesuai dengan apa yang dirindukan dan diinginkan oleh Gereja Universal. Setiap tahun kami mengadakan penetapan tahun solidaritas misi di satu paroki yang dirayakan penuh selama 1 tahun, dan pada hari Minggu Misi Sedunia pada akhir bulan Oktober kita memindahkan tahun itu ke paroki yang lain. Bentuk-bentuk seperti ini hanya mungkin ketika gereja sangat fleksibel untuk memperlihatkan apa yang diyakininya berdasarkan konteks yang dimiliki. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan pada kesempatan ini selamat merayakan 60 tahun perayaan Vatikan kedua. Semoga nilai-nilai positif, terutama yang diusung oleh Fakultas Teologi Weda Bhakti, melalui teologinya yang kontekstual, yang kemudian membantu pastoral yang kontekstual, dapat dilanjutkan. Salam untuk semua rekan uskup yang terlibat juga di dalam seminar maupun perayaan 60 tahun ini, dan juga untuk seluruh umat yang berpartisipasi di dalamnya, terutama Ikatan Alumni Filsafat Teologi Fakultas Teologi Weda Bhakti yang kami kasihi. Tuhan memberkati kita semua.